Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini, bertepatan di waktu yang mulia di bulan Al-Muharram, di hari Asyura, hari ke-10 di bulan yang mulia ini. Melanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan kehidupan Nabi SAW. Pada pertemuan bulan lalu kita sudah membahas tentang latar belakang keluarga Rasulullah SAW. Dari keluarga mana beliau lahir? Beliau adalah cucu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, lahir dari keluarga terhormat, bangsawan besar di kota Mekah, bahkan di antara orang yang paling kaya di kota Mekah saat itu. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, yang akan kita bahas adalah Maulidu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida Sayyidul Mursalin bi sya'bi Bani Hashim bi Makkah fi sabihati yaumil Itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kompleks Bani Hashim di Makkah, di kota Mekah, fi sabihati yaumil Itsnain, di subuh hari pada hari Senin. Beliau dilahirkan di kota Mekah, ini merupakan kesepakatan ulama kita. Pada hari Senin juga ini disepakati oleh ulama kita, karena Nabi sendiri yang menyebutkan di dalam hadisnya saat ditanya tentang puasa sunnah di hari Senin. Kata beliau, "Dzaka yaumul wulidtu fih." Itu adalah hari di mana saya dilahirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kota Mekah, ya, kalau kita baca-baca Nabi yang direkam perjalanan hidupnya, satu-satunya Nabi yang dilahirkan di dekat Ka'bah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Syir Bani Hashim, di komplek Bani Hashim kakek beliau yang berada di dekat Safa dan Marwah. Dulu orang Arab gaya hidupnya itu tribalis. Masing-masing suku mengontrol sukunya, masing-masing marga itu mengontrol marganya, dan setiap marga ada kompleknya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari komplek keluarga beliau, yaitu Bani Hashim. Ada yang mengatakan bahwa lebih tepatnya itu di Maktabah Makkatul Mukarramah, perpustakaan Mekah yang berada di dekat Safa dan Marwah. Namun secara umum memang di sekitar situlah dulu Syir Bani Hashim. At-tasi min syahri Rabi'il Awal,
pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ini pendapat yang dipilih oleh muallif kitab ini, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India yang menetap di Mekah. Beliau memilih pandangan bahwa Nabi itu dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal, karena begitu banyak memang aqwal ulama terkait dengan tanggal kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, dan ini yang masyhur tentu saja bahkan jadi libur nasional di kita pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di bulannya jamaah sekalian ini relatif seragam memang di Rabiul Awal, tapi tanggalnya itu banyak sekali akwal. Jadi Nabi itu dilahirkan kalau nanti di bulan Rabiul Awal berarti pas 1500 tahun yang lalu. Karena sekarang kan baru-baru kita memasuki tahun baru, tahun keberapa sekarang? 1447. Itu kan hitungannya dari hijrahnya Nabi. Makanya dikenal dengan penanggalan Hijriyah, karena tahun pertama dalam Islam itu dihitung dari hijrahnya Rasulullah. Waktu Sayyidina Umar memiliki kalender, itu kan rapat dengan sahabat-sahabat senior. Ada yang mengusulkan dihitung dari lahirnya Nabi, ada yang mengusulkan dihitung dari turunnya wahyu yang pertama sebagai penanda diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi, ada yang mengusulkan dihitung dari hijrahnya Rasulullah, dan itulah yang dipilih oleh Umar. Tahun pertama dalam penanggalan hijrah itu dihitung dari hijrahnya Nabi, meskipun Nabi tidak hijrah di bulan Muharram, ya, bukan hijrahnya di bulan Muharram. Ya. Namun bulan-bulan itu sudah dikenal sejak dulu, sejak sebelum Islam. Cuma yang tidak ada nomor tahunnya. Ini sudah tahun keberapa? Ya, tahun itu masih diidentikan dengan kejadian besar yang terjadi pada saat itu, tahun gajah, tahun apa dan seterusnya. Ya, Sayyidina Umar karena sudah mulai korespondensi yang intens dengan bangsa-bangsa yang lain, surat menyurat, maka penting juga agar kaum muslimin memiliki kalender penanggalan. Ya. Seperti bangsa-bangsa yang sudah mapan sebelumnya, bangsa Persia itu kan ada kalendernya, bangsa Romawi, ya, bangsa India, Chinese itu memiliki kalendernya karena peradabannya sudah lebih mapan dahulu. Maka Sayyidina Umar juga memandang pentingnya itu. Ya, dipilihlah tahun pertama dalam Islam itu dihitung dari hijrahnya Nabi. Dan Nabi itu hijrah di usia 53 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun, berdakwah 13 tahun di kota Mekah, baru hijrah. 1447 ditambah 53, pas ya 1500. 1500 tahun. Nanti di bulan Rabiul Awal. Iya. Li awwal am min haditsatil fil. Iya. Di tahun yang sama terjadinya peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Nah, ini yang disebutkan sebagai tahun gajah. Ya, belum ada penomoran, maka diidentikan saja dengan tahun gajah. Dan kita sudah jelaskan ya, kemarin kenapa ada gajah yang mau datang ke Mekah, ya, padahal di Arab itu tidak ada gajah. Nah, itu memang gajahnya memang gajah dari Afrika yang datang ke Yaman lalu lanjutkan ke Mekah, yang dipimpin oleh Abroha. Ya, Abroha sendiri orang Afrika, bukan orang Arab. Ya. Kemudian jamaah sekalian, kalau kita konversi ke penanggalan Masehi menurut Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, itu bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ya. Itu tahun kelahirannya Nabi 571 Masehi. Sekarang sudah tahun 2025. Ya. Penanggalan hijrah itu harinya lebih sedikit dari penanggalan Samsiyah.
Kemudian jamaah sekalian, banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, kejadian-kejadian aneh yang terjadi waktu Rasulullah lahir. Ya, di antaranya keluar cahaya dari tubuh ibunda beliau Aminah dan menerangi kusur Syam, istana-istana Romawi yang ada di Syam. Ini diriwayatkan Ahmad wa Darimi wa ghairuhuma qariban min dzalik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Dan di waktu yang sama juga pilar-pilar yang ada di Romawi dan Persia itu jatuh. Api yang disembah oleh orang-orang Zoroaster di Persia, oleh orang-orang Majusi itu hari kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu padam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu muncul kejadian-kejadian aneh. Meskipun riwayat ini banyak dikomentari oleh ulama kita yang lainnya, namun ala kulli hal, ini diantara keterangan-keterangan yang tercatat di dalam kitab ulama kita. Walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashirhu bihafidihi. Saat Rasulullah telah lahir, maka orang-orang langsung membawanya dan memberikan kabar gembira kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Karena pasca wafatnya ayah Rasulullah yaitu Abdullah, itu Abdul Muttalib terpukul, anak kesayangannya meninggal. Maka pas anaknya Abdullah lahir, itu langsung dibawakan, dan Abdul Muttalib pulih kembali jiwanya, jamaah langsung senang, ternyata sudah lahir penggantinya Abdullah, yaitu anaknya. Tubashiru bihafidihi faja'a mustabshiran. Abdul Muttalib kembali bahagia. Wa dakhala bihil Ka'bah, dan Abdul Muttalib membawa Rasulullah ke dalam Ka'bah. Wa da'allaha wa syakara lahu. Abdul Muttalib gembira, berdoa dan begitu bahagia. Wakhtara lahu isma Muhammadin, dan Abdul Muttalib lah yang memberikan nama cucunya ini dengan nama Muhammad. Wa hadzal ism lam yakun ma'rufan fil Arab, padahal nama ini tidak familiar, jarang dipakai oleh orang Arab. Makanya kalau kita cari nama sahabat, hampir-hampir kita tidak mendapatkan nama sahabat yang bernama Muhammad, kecuali satu yang terkenal, itu Muhammad bin Maslamah. Yang lainnya jamaah sekalian hampir-hampir kita beda dengan Khalid, Utsman, Abdullah, Sufyan. Itu banyak orang Arab atau sahabat Nabi saat itu yang bernama seperti itu. Tapi Muhammad jamaah sekalian, nama yang tidak familiar, artinya bagus. Tapi anehnya saat itu orang Arab jarang memakai nama Muhammad. Muhammad itu asalnya Mahmud, terpuji. Hamad, Ahmad, itu semua satu akar kata jamaah sekalian, artinya semuanya sama, yaitu terpuji. Wa hadzal ism lam yakun ma'rufan indal Arab, saat itu jarang sekali atau hampir tidak ada orang yang memakai nama Muhammad. Beda dengan sekarang jamaah sekalian, di antara nama yang paling populer di dunia adalah nama Muhammad, apalagi untuk kita orang Indonesia dan Malaysia. Selalu harus Muhammad kata pertamanya, nanti itu Muhammad Ali, Muhammad Khalid, Muhammad Syahrullah, pokoknya Muhammad dulu yang pertama. Ini jadi nama yang paling populer sekarang di dunia jamaah sekalian, nama Muhammad. Padahal dulu di masa Nabi, saat diberikan nama itu oleh kakeknya, lam yakun ma'rufan indal Arab, tidak familiar orang dengan nama itu. Kemudian jamaah sekalian, wa khatanahu yaum as-sabi'ah, Abdul Muttalib mengkhitan cucunya pada hari ketujuhnya. Ada riwayat yang mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan, Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Namun penulis kitab ini lebih memilih pandangan yang mengatakan bahwa Rasulullah itu dikhitan oleh kakeknya pada hari ketujuhnya. Kalau sekarang kita kan rata-rata dikhitan mungkin di usia 7 tahun. Kalau Rasulullah itu dikhitan
di usia ketujuhnya, hari akikahnya. Di hari akikah biasanya kita akikah hari ketujuh. Nah, itu sudah bisa nih juga sebenarnya khitan. Ya, nggak tahu orang medis ya gimana pertimbangan medisnya, apakah ideal atau bagaimana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikhitan di hari ketujuhnya. Kama kana al-Arab yaf'alun, sebagaimana memang orang Arab biasa melakukan itu. Jadi orang Arab, jamaah sekalian, itu memang mengkhitan anak-anak mereka itu di hari ketujuh. Dan ini diantara peninggalan ajaran Nabi Ibrahim yang masih dijaga oleh orang Quraisy, yaitu dikhitan. Makanya waktu Heraklius bermimpi bahwa kekuasaannya akan ditaklukkan oleh pemimpin yang dikhitan, maka langsung Heraklius kumpulkan semua penasihatnya. Bangsa apa di dunia ini yang dikhitan? Penasihatnya mengatakan orang Yahudi. Heraklius mengatakan tidak mungkin mereka yang akan menaklukkan kita. Ada di antara penasihatnya mengatakan orang-orang Arab Mekah, mereka adalah orang-orang yang dikhitan. Maka Heraklius memerintahkan carikan di Syam ini orang Arab Mekah. Maka didapatlah saat itu Abu Sufyan. Abu Sufyan dihadapkan pada Heraklius dan diinterogasi. Apa di kampungmu ada orang yang mengaku sebagai pemimpin, sebagai seorang nabi? Kata Abu Sufyan, ada. Yang mana lebih banyak pengikutnya, orang miskin, lemah atau orang kaya? Kata Abu Sufyan, ada orang kaya tapi lebih banyak orang lemah. Apakah ada pengikutnya yang setelah masuk agamanya itu kemudian ia keluar? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Selama kalian bermasalah dengannya, apakah ia menang terus atau bagaimana? Kata Abu Sufyan, kadang yang menang, kadang kami yang menang, ganti-gantian. Apa kata Heraklius? Kalau betul yang aku sampaikan itu, maka orang itulah yang akan menguasai di mana kakiku saat ini berpijak. Dan sudah terkenal saat itu orang Arab Mekah itu ya, dikhitan. Wa awwalu man arda'athu minal muradi wa dzalika ba'da ummihi bi usbu'in Thuwaibah maula Abi Lahab. Dan wanita pertama yang menyusui setelah ibunda beliau adalah Thuwaibah, mantan budak Abu Lahab. Ya, Thuwaibah ini budak wanita Abu Lahab yang memberikan kabar kepada Abu Lahab bahwa kemanakannya sudah lahir. Karena senang jamaah sekalian, maka Thuwaibah ini dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Di antara orang yang paling cinta dengan Nabi itu Abu Lahab. Pamannya Nabi, saudaranya Abdullah, saking cintanya sama Nabi jamaah, senangnya dengan kelahiran Rasulullah, ia merdekakan budaknya yang kasih kabar. Dan memerdekakan budak itu jamaah sekalian bukan nominal yang sedikit. Kalau kita konversi mungkin sekitar 100-an juta lebih memerdekakan budak itu. Sekarang tidak ada perbudakan, tapi dulu jamaah sekalian itu diantara aset besar yang dimiliki oleh orang. Tapi saking senangnya Abu Lahab, ia merdekakan budaknya jamaah sekalian. Dan budak inilah juga setelah merdeka ialah yang wanita pertama yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thuwaibah maula Abi Lahab. Dari Thuwaibah ini ada saudara sesusuan Rasulullah Masruh. Kemudian Hamzah. Hamzah itu selain pamannya Nabi, ia juga saudara sesusuan Rasulullah karena umurnya memang tidak terpaut jauh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara saudara sesusuan beliau Abu Salamah Al-Makhzumi, itu saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting kita perhatikan jamaah sekalian, saudara sesusuan ini. Kenapa orang Arab dia rekam betul saudara sesusuannya? Karena konsekuensinya sama dengan saudara kandung dalam perkawinan jamaah sekalian dan kemahroman. Pernah ada 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu ada seorang muslimah bertanya, bagaimana ini Ustaz, 3 anakku tapi ternyata saya menikah dengan saudara sesusuanku.
yang tidak ada jalannya dalam agama kecuali harus dipisah, karena sama ia menikah dengan saudara kandung. Tidak ada sama sekali jalannya untuk dibenarkan orang menikah dengan saudara sesusuannya. Makanya orang Arab itu, ulama-ulama itu yang dia catat betul. Makanya jangan sembarangan kita menitip anak untuk disusui, jamaah sekalian. Boleh dititip, tapi ingat jangan sampai kita tidak memperhatikan itu, karena konsekuensinya itu nanti sama dengan saudara kandung. Nah, bagaimana nih kalau begitu, jamaah sekalian? Ada nih 3 anak. Ternyata menikah dengan saudara kandungnya. Ini kan problematis, jamaah sekalian. Tidak ada sama sekali peluangnya orang bisa menikah dengan saudara kandung, saudara sesusuannya. Sama dengan tidak adanya peluangnya orang menikah dengan mertuanya atau mantan mertuanya, jamaah sekalian. Itu kan kasus yang baru-baru heboh di Sompeng. Diceraikan istrinya, kemudian katanya menikahi mertuanya. Itu tidak ada sama sekali peluangnya. Mertua itu kedudukannya adalah seperti ibu selamanya, mahram mu'abbad, selamanya akan jadi mertua. Tidak ada namanya mantan mertua. Kalau ipar mungkin iya, kalau pisah dengan saudarinya atau saudarinya meninggal, boleh orang menikahi saudari ipar, yang penting jangan dikumpulkan dalam satu waktu. Tapi kalau mertua, jamaah sekalian, tidak bisa. Kapan kita sudah akad, sudah menikah, sudah akan jadi mertua selamanya, meskipun sudah cerai dengan anaknya, selamanya akan jadi mahram. Makanya hal-hal yang seperti ini sangat diperhatikan. Jangan sampai di belakang baru masalah besar. Dan ini biasanya terjadi karena pernikahan yang tidak tercatat. Karena kalau tercatat via KUA biasanya itu ditelusuri, apakah betul-betul gadis atau janda, jangan sampai masih istrinya orang. Pernah ada kasus, jamaah saya, waktu kami aktif di pengadilan agama, ada seorang wanita punya suami 2 dalam satu waktu. Karena sudah pisah ranjang sama suaminya sekian bulan, akhirnya dengan otomatis menjadi janda, menikah lagi sama laki-laki lain. Padahal tidak ada gugatan, tidak ada talak. Hanya karena pisah rumah sekian bulan, akhirnya dirinya janda, maka ini menikah lagi sama laki-laki lain. Itu terjadi karena apa, jamaah saya? Karena pernikahannya tidak tercatat. Karena kalau tercatat pasti akan ditelusuri. Kalau gadis, mana kartu keluarganya, mana keterangan keluarganya. Kalau janda, mana akta cerainya. Tapi kan kadang sekarang orang tidak mau perhatikan yang seperti itu. Ini kan tidak ada dalam buku nikah. Ya memang betul. Tapi konteks dulu beda dengan konteks sekarang. Orang sekarang kan tidak mau beli tanah kalau tidak ada SHM-nya. Tidak mau beli mobil kalau tidak ada BPKB. Tapi kenapa kalau mau menikah biar tidak ada? Itu yang penting menikah saja dulu. Ini karena kenapa? Yang akan jadi korban itu pasti wanita dan anak-anak. Laki-laki santai saja. Tapi yang jadi masalah kalau sudah seperti itu, jamaah sekalian. Ada wanita sampai punya 2 suami dalam satu waktu karena praktek nikah sembunyi-sembunyi. Makanya justru kata Nabi, alimun nikah, umumkan itu pernikahan. Itulah sunnahnya Nabi dalam pernikahan, bukan sembunyi-sembunyi. Aulim walau bisa, bikin acara kata Nabi meskipun dengan seekor kambing. Tidak mesti di gedung, tidak mesti 1000 undangan, yang penting sudah diumumkan. Bukan sembunyi-sembunyi, nanti ditahu ternyata ada lagi istrinya setelah meninggal, jamaah sekalian. Datang wanita lain sama nangis, saya juga istrinya. Masalah, jamaah sekalian. Padahal dari awal Rasul sudah memagari hal-hal yang seperti ini. Aulim walau bisa, bikin pengumuman, bikin acara meskipun seekor, dengan menyembelih seekor kambing. Jangan di belakang baru kemudian muncul masalah. Kemudian jamaah sekalian, setelah disusui oleh Thuwaibah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad. Ada perkampungan jamaah sekalian di antara Mekkah dan Taif, namanya perkampungan Bani Sa'ad. Pekerjaan wanitanya di sana itu menyusui bayi-bayi yang dari kota. Jadi ada waktu-waktu tertentu orang dari kampung ini datang ke kota untuk menjemput bayi-bayi, dibawa ke desa, ke kampung itu. Termasuklah Halimah. Berangkat orang-orang dari Bani Sa'ad ini ke kota Mekah untuk menjemput bayi-bayi yang ada. Halimah bersama dengan suaminya ini terlambat datang. Saat tiba ternyata bayi-bayi sudah habis, diambil oleh Bani Sa'ad yang lain. Halimah kemudian menyampaikan kepada suaminya, masih ada satu bayi, tidak ada yang mau ambil. Kenapa? Karena anak yatim. Asumsinya Bani Sa'ad kayaknya kontraknya ini sedikit, karena bapaknya sudah tidak ada. Itulah bayinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad. Maka Halimah meminta pandangan suaminya, kira-kira gimana ini? Pulang Mekah atau diambil ini anak yatim? Suaminya mengatakan, kalau bahasa kita jamaah, daripada lagi kosong itu saja. Akhirnya diambillah bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak pertama diambil, muncul kejadian aneh pada keluarga ini. Yang paling terlambat start dan paling lambat pulang, justru paling cepat nanti sampai di kampung. Kemudian jamaah sekalian saat tinggal bersama dengan Halimah, itu ternaknya itu gemuk-gemuk, sementara tetangga-tetangganya semua itu ternaknya kurus-kurus. Maka tetangganya mengatakan, pergi gembalakan di mana Halimah mengembalakan kambing-kambingnya, ternak-ternaknya, digembalakan di tempat yang sama tapi tetap berbeda. Ini keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kontraknya 2 tahun jamaah sekalian, Halimah yang justru minta kepada ibundanya Rasulullah Aminah agar dilanjutkan, ditambah lagi 2 tahun sampai kemudian usia 4 tahun. Dan ini ada hikmahnya jamaah sekalian. Kenapa dari sejak kecil Nabi itu sudah dibawa ke kampung? Itu sudah merupakan, kata ulama kita, persiapan Allah membentuk Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul dari 3 segi jamaah sekalian. Yang pertama dari sisi kesehatan. Di desa itu, di kampung itu lebih sehat daripada di kota, apalagi Mekah. Mekah itu destinasi orang-orang untuk datang berziarah ke Ka'bah. Orang dari Yaman, dari mana-mana datang, dan kemungkinan membawa juga penyakit. Sehingga tempat yang paling sehat itu di kampung, bukan di kota. Di kota itu interaksi orang intens dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan penyakit yang banyak. Maka Rasulullah sudah dipersiapkan kesehatannya jamaah sekalian dari sejak kecil. Makanya dalam perjalanan kehidupan Rasulullah hampir-hampir kita tidak pernah mendapati Rasulullah itu jatuh sakit. Rasulullah tidak jadi pergi berdakwah karena kambuh asam uratnya, karena naik tensinya, karena memang sejak kecil jamaah sekalian itu sudah dibentuk oleh Allah menjadi orang yang sehat. Dari sejak kecil menghirup udara yang segar, kemudian tumbuh dewasa, mobilitasnya tinggi. Yang kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadangkala beliau aktivitasnya dalam kota Madinah, beliau hanya naik keledai, atau bahkan beliau kadang memilih jalan kaki padahal banyak kendaraannya. Beliau pergi ke Kuba, kata Ibnu Umar, karena masyian. Kadangkala beliau ke Kuba itu jalan kaki jamaah sekalian, padahal beliau punya kuda, beliau punya unta. Tapi kadang-kala ke Masjid Kuba itu jalan kaki. Makanya sekarang itu pemerintah Saudi buat mamsyah, jalan yang menghubungkan, jalan pedestrian yang menghubungkan Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Bagus nanti kalau ada yang umroh itu coba-coba itu.
jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Kuba. Sekarang kan via bus, ya, naik di bus kemudian sampai sana turun. Nabi itu kadang jalan kaki jamaah sekalian. Beliau sedikit makanya sering lapar. Mobilitasnya tinggi, kita kebalikannya semua. Makannya banyak, biar ke Indomaret, ke masjid pakai motor juga. Masjid Kuba itu lumayan jauh jamaahnya, tapi Nabi memilih jalan kaki. Kan alhamdulillah kalau pagi-pagi seperti ini di Baruga sudah banyak yang jalan. Dan yang lainnya jamaah sekalian, pola istirahatnya Nabi, pola tidurnya. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau sudah selesai sholat isya sudah langsung tidur, kecuali ada hal-hal penting. Di antara hal yang tidak disenangi Nabi begadang, kemudian tidur sebelum isya, itu di antara hal yang tidak disenangi oleh Nabi. Dan bangun di tengah malam, jam 12 lewat, jam 1, kemudian sholat malam sampai menjelang subuh. Nanti sekitar setengah jam sebelum subuh lalu Nabi istirahat. Kalau berhajat kepada istrinya, beliau datangi istrinya, atau beliau tidur sebentar lagi, kemudian bangun lagi pada saat adzan subuh. Sehat betul jamaah sekalian karena sejak kecil. Kemudian jamaah sekalian dipersiapkan dari sisi bahasanya, karena bahasa Arab yang terbaik adalah bahasa Arab yang ada di Baduy, di kampung, bukan bahasa Arab yang ada di kota. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi dengan bahasa yang lain. Sama saja kita jamaah sekalian, bahasa Makassar yang paling otentik itu di mana? Mungkin Jeneponto atau Takalar. Kalau bahasa Bugis yang paling bagus mungkin di Bone, di pedalamannya, bukan di Maros, karena sudah terkontaminasi dengan orang Makassar. Bahasa Makassarnya juga orang Makassar sudah terkontaminasi dengan orang Bugis. Orang Arab juga begitu jamaah sekalian. Yang paling fusha bahasanya itu ada di pedalaman. Dan jangan dikira semua orang Arab itu jago bahasa Arab. Kalau bahasa Arab amiyah iya betul, tapi kalau bahasa Arab yang fusha itu hanya dimiliki oleh orang-orang pedalaman atau orang-orang yang terdidik dan belajar memang bahasa Arab yang benar. Kalau amiyah ya semuanya tahu karena bahasa Arab pasaran. Ya kadang-kala sudah tidak terkontrol dengan kaidah-kaidah Arab, bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab fusha seperti bahasa Quran, bahasa kitab, itu adanya di pedalaman. Nah ini kan media nanti yang digunakan oleh Rasulullah berdakwah. Banyak orang kadang banyak ilmunya jamaah sekalian, tapi dia tidak bisa mendistribusikan ilmunya karena faktor bahasa. Ada orang mungkin ilmunya tidak banyak tapi karena pintar berbahasa akhirnya lebih efektif penyampaiannya. Dan itu sudah dipersiapkan untuk Rasul dari sejak kecil. Ia belajar, ia menyerap bahasa yang terbaik, yaitu bahasa yang ada di kampung. Ia belajar berbicara itu di kampung, bukan di Mekah. Ya, di Mekah jamaah sekalian, ya, itu sudah terkontaminasi lahja-lahja. Itu kan beda-beda lahja-lahjanya orang Arab, ya, amiyahnya, ya, dari yang mana yang dari Mesir, yang mana dari Oman, yang mana dari Yaman, dari bahasanya sudah jelas, meskipun saling memahami karena bahasa Arab, tapi terasa. Bahkan di dalam Saudi saja itu beda-beda, ya, beda lahjanya orang Janub, ya, orang yang ada di selatan dengan orang yang ada di utara. Sama saja kita, beda Bugisnya Bone dengan Bugis Sidrap. Nah itu sudah terdeteksi. Orang Arab juga seperti itu jamaah sekalian. Nah, Rasulullah SAW itu sudah dipersiapkan untuk memiliki bahasa dan cara berkomunikasi yang bagus sejak kecil. Kemudian jamaah sekalian kemandirian. Sejak kecil Rasulullah SAW sudah tertempa untuk mandiri. Beliau lahir dalam keadaan tidak mendapati ayahnya. Kemudian hanya sekitar beberapa hari dengan ibunya, beliau sudah dibawa ke kampung. Saat bersama dengan Bani Sa'd ini, bersama dengan Halimah, terjadi peristiwa syaqqus sadr, dibelahnya dada Rasulullah SAW
oleh malaikat Jibril sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ya. Pada tahun keempat, ya, tahun keempatnya Nabi di Bani Sa'ad, ya, waqa'a, terjadilah peristiwa pembelahan dada. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah atahu Jibril, malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al gilman, yang saat itu Nabi lagi main-main dengan sesama anak kecil. Fa akhadhahu, ya, lalu malaikat Jibril datang dan menariknya. Fa syaqqa an qalbihi, lalu malaikat Jibril membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fastakhrajal qalb, lalu mengeluarkan jantungnya, ya, dan mencucinya dengan air zam-zam dan mengembalikannya kembali. Lalu anak-anak kecil yang sementara bermain dengan Rasulullah itu berlarian. Waja'al gilman yas'auna ila ummihi faqalu inna Muhammadan qad qutil. Anak-anak kecil berteriak, Muhammad itu ada yang membunuhnya. Lalu orang-orang berdatangan, ternyata sudah selesai. Ya, tapi Anas bin Malik yang meriwayatkan ini, jamaah sekalian, beliau mengatakan wa qad kuntu ara athara dzalikal makhit fi sadrihi. Saya masih melihat sisa jahitan itu yang ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Anas bin Malik ini kenapa tahu jamaah sekalian? Karena beliaulah asistennya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun. Karena sudah muncul kejadian aneh ini, maka Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya. Ini bukan manusia biasa. Maka dikembalikanlah Rasulullah kepada Aminah. Saat bersama dengan ibundanya, jamaah sekalian, ya, Aminah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pembantu beliau Barkah untuk mengunjungi kuburan Abdullah, ya, yang ada di Yathrib. Ya, kita sudah bahas bulan lalu jamaah sekalian, ya, ayahnya Nabi itu meninggal di usia muda saat masih pengantin baru, saat istrinya lagi hamil, meninggal di Yathrib. Datang ke sana untuk berziarah, mengunjungi kuburannya. Kemudian setelah, ya, selesai ia mengunjungi kuburan, saat di perjalanan balik antara Mekah dan Madinah di tempat yang bernama Abwa, di situ ibunda beliau jatuh sakit dan meninggal di perjalanan antara Mekah dan Madinah saat akan balik ke Mekah dari Madinah. Kemudian pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beralih kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Ya, beliaulah yang membesarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hanya 2 tahun saja. Di usia 8 tahun, ya, ternyata kakek beliau juga wafat. Abdul Muttalib ini jamaah sekalian itu punya singgasana, punya dipan-dipan di depan Ka'bah. Tidak ada yang berani duduk di situ kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anak-anak Abdul Muttalib, cucu-cucunya yang lain, itu tidak ada yang berani duduk di atas singgasana dipan itu. Tapi Rasulullah biasa main di situ dan ditegur oleh paman-pamannya. Tapi Abdul Muttalib mengatakan, "Da'u ibni hadza fa wallahi inna lahu la sya'nan." Biarkan cucuku ini di situ. Kelak nanti ia akan jadi orang besar. Ya, jadi memang sudah kelihatan dari sejak kecil itu sudah dibaca oleh orang sekitarnya, ini Rasulullah, ini Muhammad akan jadi orang besar. Ya. Cuma Abdul Muttalib ini bukan ahli kitab, ia tidak tahu tanda-tanda kenabian. Tapi kelihatan ini akan jadi orang besar. Makanya nanti pas Rasulullah dibawa ke Syam pada usia 12 tahun, dilihat oleh pendeta Bahira, itu terbaca semua tanda-tanda kenabian yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang itu ada pada Rasulullah, minta untuk dikembalikan ke Mekah. Ya. Abdul Muttalib sudah melihat tanda-tanda itu. Dan sebelum meninggal, Abdul Muttalib berwasiat agar yang melanjutkan untuk membesarkan Rasulullah, memelihara Rasulullah,
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Thalib atas wasiatnya. Kenapa Abu Thalib yang dipilih? Padahal masih ada Abu Lahab dan yang lainnya, paman-paman Rasulullah, ada Al-Harith yang lebih kaya. Karena Abu Thalib inilah yang saudara seayah dan seibu dengan Abdullah. Jadi Abdul Muthalib ini punya banyak anak, tapi dari ibu yang berbeda-beda, banyak istrinya. Tapi yang saudara seibu dan seayah dengan Abdullah, ayahnya Rasul adalah siapa? Abu Thalib. Makanya beliaulah yang diwasiatkan. Nanti kalau meninggal maka yang membesarkan Rasulullah, merawat Rasulullah adalah Abu Thalib. Dan betul, sepeninggal Abdul Muthalib maka Abu Thalib yang mengambil alih. Abu Thalib ini jamaah sama dengan orang Quraisy yang lainnya, pedagang. Makanya kan orang Quraisy itu punya syair, kalau ada orang Quraisy mengaku sebagai orang Quraisy tapi bukan pedagang, bukan pebisnis, maka pasti dia bukan orang Quraisy. Dan dagangnya jamaah sekalian bukan dagang di dalam kota, tapi keluar negeri. Makanya Rasulullah dibawa dari sejak usia 12 tahun, dibawa oleh pamannya ke Syam, ke Damaskus untuk berdagang, berbisnis di sana. Damaskus ini, Syam ini tempat orang ahli kitab. Sampai di sana jamaah sekalian ketemu atau dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bahira. Bahira atau bernama aslinya Jirjis, George. Ia melihat pada anak ini ada tanda-tanda kenabian dan ia ingin memastikan, maka ia membuat acara jamuan makan. Ia buat acara jamuan makan dan ia undang semua pedagang-pedagang yang datang dari Mekah. Dibuat acara jamaah sekalian, tapi ia cari-cari kok anak kecil ini tidak ada masuk. Makanya bertanya kepada hadirin, apa semuanya sudah hadir? Kata orang Mekah, ya semuanya sudah ada. Kata siapa? Jirjis Bahira, enggak, masih ada yang belum. Semuanya kami ini sudah hadir. Enggak, masih ada satu, masih ada anak-anak kayaknya belum hadir. Karena memang dia yang dibuatkan acara. Abu Thalib mengatakan, oh iya betul, ada anakku jaga barang. Maka dipanggil jamaah sekalian, diperhatikan baik-baik sama Bahira. Lalu disitulah Bahira berpesan agar Abu Thalib mengembalikan Muhammad ke kota Mekah. Berbahaya bagi keselamatannya di Syam, terutama dari orang-orang Yahudi. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang-orang Yahudi sudah sekian ratusan tahun menunggu penutup para nabi. Dan selama ini nabi itu dari darah mereka, dari Bani Israel. Lihat, dari sejak Ishak jamaah sekalian sampai Isa itu semuanya Bani Israel. Satu-satunya nabi yang keturunan Nabi Ismail, Bani Ismail hanya Rasulullah. Makanya orang-orang Yahudi, Bani Israel sudah menunggu betul siapa ini nanti yang menjadi penutup para nabi. Makanya mereka berpindah ke kota Madinah karena mereka tahu betul tanda-tanda kenabian itu, bahwa nabi itu nanti akan mungkin di tempat yang banyak kurmanya yang diapit oleh dua tanah hitam. Itulah kota Yathrib. Makanya kenapa banyak Yahudi tinggal di Madinah, itu menunggu nabi. Apalagi kalau mau ada anaknya nabi ke Madinah, jangan sampai anak kita nanti jadi nabi potensial. Tapi alangkah kecewanya nanti mereka pas nabi hijrah, mereka teliti ternyata betul ini nabi yang kita tunggu-tunggu. Mereka kecewa ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail. Makanya pemimpinnya yang bernama Huyai bin Akhtab itu pergi meneliti Nabi, kata Sofia, dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Pas selesai, Abu Yasir bertanya kepada Huyai, apakah ini yang ditunggu-tunggu? Apa kata Huyai? Wallahi, demi Allah, ini yang kita cari-cari. Kata Abu Yasir, jadi bagaimana nih? Ternyata bukan
bukan dari darah kita. Apa kata Huyai bin Akhtab? Adawatuhu imbaqina. Kita akan memusuhinya selama kita masih hidup. Itulah kesombongan jamaah sekalian. Ia tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Orang Yahudi itu jamaah sekalian disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu kebenaran, tahu Islam, tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Sampai seperti itu Allah menyifati mereka saking tahunya mereka kebenaran. Cerdas memang jamaah sekalian. Mereka mengenali Rasulullah, mengenali kebenaran sebagaimana mereka mengenali anak mereka. Ada kira-kira orang tua yang tidak kenali anaknya. Ditahu betul itu anak-anak bagaimana baunya, di mana tahilalannya, bagaimana kebiasaannya. Begitulah orang Yahudi tahu tentang Rasulullah. Tapi karena kesombongan, akhirnya mereka justru memusuhi Rasulullah. Karena mereka tahu ini yang kita tunggu-tunggu. Makanya ini yang diingatkan oleh Nabi, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang masih ada kesombongan di dalam hatinya, karena ia membutakan dari kebenaran. Saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas akan masa remaja Rasulullah. Ya, jadi sampai usia 12 tahun itu beliau sudah keluar negeri. Rasulullah itu sudah keluar negeri di usia 12 tahun. Ya. Makanya ada orientalis ya yang mempertanyakan, ya jangan-jangan Muhammad itu tahu tentang nabi-nabi terdahulu. Ya, karena peristiwa yang 12 tahun itu pada saat usia 12 tahun, padahal tidak lama, hanya sampai di Damaskus kemudian dikasih kembali. Padahal pengetahuannya Rasulullah tentang umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu betul-betul kompleks. Ya, makanya banyak nanti yang masuk Islam karena itu jamaah sekalian. Ya, karena cocok. Ada orang dari Irak ketemu dengan Nabi, Rasulullah makan pakai basmalah. Orang ini heran, lamanya di Arab tidak pernah ia ketemu dengan orang baca basmalah. Ditanya oleh Rasulullah dari mana asalnya, kata orang ini saya dari Ninawa di Irak. Apa kata Rasulullah? Oh itu kampungnya Yunus bin Matta. Maka orang ini mengatakan, dari mana pula engkau kenal Yunus bin Matta? Kata Rasulullah, dia nabi dan saya juga nabi. Maka orang ini masuk Islam jamaah sekalian. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berada di hari yang mulia, di hari Asyura, hari yang kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya, yang belum melakukan pembatal puasa ya bisa dilanjutkan ya, sampai kemudian kita berbuka dan secara umum menghidupkan bulan yang mulia ini untuk memperbanyak berpuasa, karena kata Nabi sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa fi syahrillahil muharram, berpuasa di bulan al-Muharram. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab ya? Bismillah. Atas kesempatannya. Ustaz, ada syarat atau batas berapa kali itu anak disusui baru dikatakan sebagai saudara susuan atau anak susuan, kita sampai kenyang atau 2 kali 3 kali? Iya, ada batasannya ya, sampai 5 kali kenyang ya. Sampai 5 kali kenyang maka ia dikatakan sudah sebagai saudara sesusuan. Kalau 1 kali tidak, apalagi tidak sampai kenyang. Ya, jadi ada batasannya, ada nisabnya. Ya, bukan misalnya dititip 1 kali jadi saudara sesusuan, tidak. Ya, jadi ada batasannya, dia sampai kenyang dan sampai 5 kali. Ya, Allahu a'lam. Ya. Saya kira cukup. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.